Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Elizabeth Dona Karwayo mau mempresentasikan hasil kerja makalah dari tugas 14 dan tugas 15. Tugas 14 dengan judul Sistem Pendidikan Indonesia mulai dari zaman kemerdekaan sampai masa reformasi. 1. Kondisi pendidikan pada masa era reformasi. Masa reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya adanya perubahan politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Perubahan yang sangat menonjol di era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 21/1999 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut berdampak pada sektor pendidikan. Dari aspek pendidikan pada era reformasi, kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa Orde Baru dan Orde Lama, karena pemerintah puas melakukan pemerataan jumlah guru dan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi. Pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBD dan 1,65 juta untuk siswa SLTP. 2. Perkembangan pendidikan pada era reformasi. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Perkembangan pendidikan di era reformasi terjadi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah berdasarkan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dinamika sosial politik Indonesia yang berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 3. Kelebihan dan kekurangan pendidikan di era reformasi. A. Pendidikan di Indonesia semakin maju karena dilakukan upaya-upaya untuk memajukan pendidikan dan menambah motivasi bagi anggota baik dari guru maupun peserta didik. B. Sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. C. Sistem pendidikan tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. D. Sistem pendidikan ditunjang oleh sistem birokrasi. E. Terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. F. Pendidikan yang tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian. G. Anak tidak pernah dididik atau diasahkan untuk kreatif dan inovatif serta orientasi kepada keinginan anak untuk tahu. 4. Kurikulum pendidikan pada masa reformasi. Dalam dunia pendidikan, kurikulum artinya segala aktivitas dan kegiatan belajar yang direncanakan, diprogramkan bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Macam-macam kurikulum yaitu kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum K13. Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaan, serta tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. A. Pembelajaran di masa pandemi. 1. Project-based learning, yaitu para pelajar membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. 2. Daring method, yaitu memanfaatkan jaring online yang bisa membantu para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada. Pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dalam keadaan aman. 3. Laring method adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, dalam artian pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan memperlihatkan zonasi dan produksi kesehatan yang berlaku. 4. Home visit method merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi. Metode ini mirip seperti pembelajaran yang disampaikan homeschooling. 5. Integrated curriculum melibatkan satu mata pelajaran saja namun meningkatkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. 3. Blended learning menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference.
B. Tantangan seorang guru di masa pandemi. Guru adalah tokoh utama pendidikan di masa pandemi COVID-19. Guru dihadapkan dengan berbagai tantangan persoalan, mulai dari sulitnya beradaptasi dengan teknis pembelajaran daring, turunnya motivasi belajar siswa, kurangnya kerjasama orang tua siswa, sampai dengan pembengkakan biaya kuota. Guru dituntut harus tetap profesional. Kompetensi guru harus ditingkatkan demi keberlangsungan proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. C. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang berdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia mengeluarkan yaitu meliburkan dan menggantikan proses KBM dengan menggunakan sistem jaringan atau daring. Pembelajaran daring ini menimbulkan masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pembelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. D. Solusi dari faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring. 1. Jaringan internet yang lambat. Pemerintah harus sediakan WiFi masing-masing desa atau masing-masing sekolah agar siswa dapat belajar online dengan baik. 2. Harga kuota internet yang mahal. Dinas Pendidikan harus menyediakan kuota untuk masing-masing siswa. 3. Lokasi rumah yang sulit dijangkau internet. Siswa sementara harus pindah ke lokasi yang terjangkau jaringan internet. 4. Digunakan media pembelajaran daring yang variatif untuk interaktif sehingga siswa tidak jenuh. 5. Menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom, Meeting, Google Meet, webinar, e-learning. 6. Bila tugas sudah diterima, segera dikoreksi, dinilai hasilnya, dan segera diinfokan kepada para murid. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.